Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan channel Kondang TV, teman-teman. Pada hari yang berbahagia ini, saya akan membagikan atau memberikan resep atau tutorial membuat bumbu kuah, teman-teman. Bumbu kuah bakso, teman-teman. Jadi karena banyak yang request dan banyak yang bertanya, itu tutorial dong bang, bikin bumbu baksonya yang enak. Dan pikir-pikir, walaupun kita itu punya resep, tapi kita berbagi itu nggak ada salahnya. Karena apa? Karena rezeki setiap orang itu nggak sama, dan semua orang punya rezeki masing-masing. Jadi pada kali ini saya bukannya terpaksa, tapi memang baru sempat sekarang membuat video tutorial bumbu kuah bakso, teman-teman. Jadi kebanyakan teman-teman itu bumbu kuahnya kadang ada yang belum tahu. Oke, sekarang akan saya berikan tutorialnya, teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong di subscribe ya. Yang sudah, terima kasih. Oke, semoga bermanfaat. Kita mulai tutorialnya, teman-teman. Dalam bidang bakso, kuah bakso maupun baksonya identik, masih sama, yaitu bawang putih, teman-teman. Jadi kuah bakso itu terdiri dari rempah-rempah berupa bawang putih, terus merica, kemudian bawang merah, kemudian jahe. Yang jelas teman-teman sudah tahu semua. Kemudian yang ini bahasa Jawanya polo atau pala. Ini di pasar teman-teman bisa mendapatkannya. Kalau di toko mungkin nggak ada. Kalau di pasar itu tempat penjual bumbu-bumbu, itu sayuran, itu pasti ada, namanya pala. Tapi nggak semua penjual bumbu di pasar punya. Terkadang yang punya itu pedagang sayur atau bumbu-bumbu kuah penjual atau di gilingan bakso, yang ada gilingannya bakso. Tapi yang jelas semua pasar ada, teman-teman. Oke, teman-teman. Di sini saya memakai ulekan, teman-teman, atau bahasa Jawanya lemper. Tapi bisa juga menggunakan blender. Cuman kalau blender kan pasti pakai air, jadi rasanya kurang bagus. Ini saya menggunakan bawang sebanyak, agar teman-teman mudah untuk mempelajari. Ini saya bukan membuat dengan ukuran timbangan, tapi membuat bijian. Ini saya memakai bawang putih sebanyak 20 biji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 butir, teman-teman. Kemudian bawang merah itu tidak, porsinya itu sekitar berapa ya? 30% dari bawang putih, teman-teman. Ini saya memakai 5 biji saja. Kemudian jahe sekitar segini, teman-teman. Jadi sekitar 1 cm. Ini nanti kita cuci dulu sebelum dihaluskan. Ini cuman saya tempatkan di sini dulu. Oke, ini 1 cm saja. Kemudian sayur daun bawang atau batang pre segini. Kemudian merica, sementara kita cuci dulu untuk
yang ini teman-teman. Oke teman-teman, karena ini menggunakan ulekan, jadi sebaiknya kita potong-potong teman-teman, biar nanti proses penghalusannya lebih mudah atau lebih cepat dalam penghalusannya teman-teman. Jadi bumbu bakso itu identik dengan, atau yang paling utama adalah bawang. Jadi bawang putih, bawang goreng itu paling utama bawang. Yang utama untuk bidang atau makanan bakso. Dalam pembuatan baksonya pun juga bawang yang paling dominan menjadi bumbu atau campuran bakso. Begitu juga dengan kuahnya, tetap bawang yang paling utama. Ini juga kita hancurkan, kita potong kecil-kecil. Jadi nanti tahap penghalusan biar mudah atau cepat. Oke teman-teman, kemudian kita jahenya juga kita iris kecil-kecil, karena jahe itu teksturnya agak berserat dan ulet, jadi nanti tahap penghalusannya agak lumayan sulit. Kemudian pala teman-teman, pala atau polo. Pala itu kulitnya terlalu keras, jadi harus dipukul dulu teman-teman, seperti ini. Jadi seperti ini teman-teman, dalamnya seperti ini. Kita hanya sedikit saja, jadi biar enggak terlalu, jadi biar paduannya bumbu-bumbu itu campurannya sempurna atau bagus, jadi tidak terlalu kebanyakan. Nanti kalau kebanyakan ini juga tidak bagus teman-teman. Jadi kita iris secukupnya, segini saja. Jadi hampir seperempat dari, atau seperempat dari bentuk atau besarnya pala, cukup segini teman-teman. Oke, kita pukul lagi, kemudian kita campurkan. Oke teman-teman, dan yang tak kalah penting adalah merica teman. Jadi kuah bakso itu yang enak itu bawangnya rasa bawangnya tajam, kemudian mericanya. Jadi agak pedas-pedas gimana, tapi kalau terlalu pedas juga nggak baik. Tapi lebih baik itu kuah bakso itu yang paling enak itu mericanya terasa teman-teman. Jadi kita pakai mericanya 1 sendok makan teman. 1 sendok makan. 1 sendok makan setengah. 1 sendok makan setengah tapi tidak penuh. Jadi 1 sendok makan hanya rata sendok ini, kemudian ditambahi setengah sendok. Jadi sama juga dengan 1 sendok makan penuh mericanya teman. Kalau bisa pakai merica yang butiran, itu lebih terasa daripada merica yang sudah kemasan. Itu yang jelas lebih enak merica yang masih berbentuk butiran atau merica yang masih bentuk aslinya teman. Oke teman-teman, kita akan melembutkan
Ini kelihatannya lumayan agak lama. Jadi untuk mengurangi durasi dan agar teman-teman tidak jenuh menunggu, kita akan mengulek sedikit kemudian kita lewati. Ini sebenarnya ulekannya kurang besar teman-teman, harusnya ulekannya yang agak besar, jadi kalau dipukul nanti tidak jatuh terlalu banyak. Teman-teman juga bisa memakai blender, jadi kalau saya biasanya itu pakai blender teman-teman, tapi karena ini saya sedang memberikan tutorial atau membagikan ilmu, jadi biar jelas, biar enak, itu tetap memakai ulekan karena tidak begitu lama banget. Karena juga masakan apapun itu pasti lebih enak kalau langsung pakai ulekan. Karena apa? Karena nggak pakai air, jadi rasanya masih terjaga dengan baik. Oke teman-teman, kita matikan dulu sambil menunggu bumbu-bumbu kuah ini menjadi lembut. Oke teman-teman, ini sudah hampir halus banget, tapi nggak perlu halus-halus banget juga nggak apa-apa teman-teman, tapi ini sudah lumayan halus. Lumayan capek juga teman-teman kalau memakai ulekan itu, karena sesuatu yang maksimal atau sesuatu yang hasilnya bagus itu pasti memerlukan proses yang nggak mudah teman-teman. Jadi untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus, yang paling bagus itu segala sesuatunya pasti tidak mudah prosesnya. Oke teman-teman, ini sudah cukup halus. Kita akan menggosok atau menggorengnya. Jadi setelah semua lembut seperti ini, kita akan menggoreng teman-teman. Oke, kita proses penggorengan dulu. Oke teman-teman, kita akan mulai penggorengan bumbunya. Penggorengan atau pengosokan bumbu baksonya. Kita tuangkan minyak goreng secukupnya, karena ini sekali langsung saya goreng semuanya, jadi saya tambahi agak lumayan banyak, tapi nggak perlu banyak-banyak, pokoknya diperkirakan cukup untuk menggoreng. Adonan seberapa banyak adonan yang teman-teman atau yang saya buat atau yang kita buat. Oke, kita nyalakan kompornya teman-teman. Apinya besar nggak apa-apa, jadi nanti biar cepat matang. Kita tunggu minyak menjadi panas. Jadi gini teman-teman, keuntungan menggunakan ulekan dalam pelembutan atau pembuatan bumbu kuah bakso itu, keuntungannya adalah satu, rasanya yang jelas lebih nikmat karena nggak pakai air. Yang kedua, nanti dalam penggongsoan atau penggorengan itu yang jelas karena kadar airnya itu hanya berasal dari bahan-bahan bumbu tersebut, itu yang jelas nanti matangnya lebih matang, lebih cepat, sekitar pokoknya lebih cepat 50% dibanding menggunakan blender. Jadi kematangannya itu lebih cepat, proses penggongsoannya atau penggorengannya itu sangat cepat banget, jadi lebih cepat dari menggunakan blender
itu hampir separuh lebih. Oke teman-teman, kita ini minyaknya sudah panas, kita masukkan bumbunya. Baunya begitu harum teman-teman. Kita goreng sampai berwarna coklat atau menjadi matang teman-teman. Jadi bumbu bakso ini teman-teman itu menggorengnya agak terlalu lama, cuman nanti teman-teman gimana ya, bumbunya itu bisa dipakai untuk kemudian hari. Jadi bumbu seperti ini nanti insya Allah disimpan dengan baik, tapi nggak usah di kulkas, nggak apa-apa, itu bisa bertahan sampai 2 minggu teman-teman. Jadi sampai 2 minggu. Kalau kelamaan banget itu juga nggak baik, karena nanti akan seperti apa ya, seperti jamuran atau apa gitu. Teman-teman kalau di sini dan mencium baunya, teman-teman pasti akan suka. Baunya sangat sedap sekali teman-teman. Jadi bumbu bakso yang teman-teman sebenarnya bisa beli bumbu bakso di mana ya, di pasar atau di mana itu bumbu bakso sudah jadi atau kemasan, tapi yang jelas tetap nikmat buatan sendiri teman-teman. Jadi tetap kita goreng sampai menjadi matang. Oke teman-teman, kita matikan dulu, kita tunggu sampai matang bumbunya. Oke teman-teman, ini warnanya sudah coklat dan sudah matang teman-teman. Jadi memang sangat cepat sekali. Jadi kalau menggunakan ulekan dan kadar airnya sangat sedikit, itu memang penggorengannya atau penggongsoannya itu sangat cepat teman-teman. Kita matikan dulu kompornya. Nah ini teman-teman, sangat cepat sekali teman-teman. Jadi warnanya coklat kekuningan, jangan sampai gosong teman-teman. Nanti kalau gosong nanti rasanya yang jelas kurang bagus atau kurang nikmat. Jadi misalnya teman-teman nanti bikin bumbu bakso sendiri dan bukan penjual bakso, teman-teman ingin membuat sedikit, jadi teman-teman tinggal mengurangi jumlah bahan-bahan yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Misalnya bikin separuh dari jumlah yang saya buat ini, teman-teman tinggal mengurangi jumlah bumbu yang saya buat tadi. Oke, nah untuk segini, untuk 1 sendok makan segini itu bisa untuk sekitar berapa liter ya, sekitar 15 liter atau 10 liter, itu sudah cukup enak teman-teman. Oke teman-teman, demikian tutorial pada kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan bila ada kurang jelasnya teman-teman bisa bertanya lewat kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan tidak lupa untuk video-video pembuatan adonan atau yang lainnya saya sudah buat, silahkan cari di album video YouTube saya ini. Oke teman-teman, sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.